Selamat datang kembali di channel @manjadawajada 2022. Pada mata kuliah kali ini, kita akan membahas struktur laporan tugas akhir dan metode penelitian. Adapun materi pada pertemuan ini mencakup pemilihan topik dan perumusan masalah aspek fundamental yang akan membantu Anda dalam memulai penelitian yang kuat dan terarah. Pada sesi ini, kita akan melihat dua contoh penelitian yang berhasil mengaplikasikan teknologi modern untuk menyelesaikan masalah nyata. Penelitian pertama, perancangan sistem informasi pengelolaan inventaris barang berbasis web menggunakan metode Agile Development di UKMZ. Penelitian ini bertujuan untuk membantu UKMZ mengelola inventaris secara efisien melalui sistem informasi berbasis web. Metode yang digunakan Agile Development memungkinkan pengembangan sistem yang fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik UKM, serta memungkinkan perubahan cepat berdasarkan feedback pengguna. Sistem ini tidak hanya menghemat waktu dalam pengelolaan inventaris, tetapi juga meminimalkan potensi kesalahan dalam pencatatan. Penelitian kedua, pengaruh volume perdagangan, harga buka, dan volatilitas terhadap prediksi harga saham dengan algoritma neural network, random forest, dan XGBoost. Penelitian ini menganalisis data saham untuk memprediksi harga saham dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti volume perdagangan dan volatilitas. Metode yang digunakan mencakup algoritma machine learning seperti neural network, random forest, dan XGBoost yang memungkinkan prediksi yang lebih akurat dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian seperti pasar saham. Melalui dua contoh ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana pemilihan metode yang tepat baik dalam sistem informasi maupun algoritma analisis data sangat penting untuk memecahkan masalah bisnis dan pasar saham dengan efektif. Saya harap Anda dapat memahami materi ini. Mari kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Adapun materi yang dibahas pada slide ini adalah tentang pemilihan topik penelitian. Mari kita bahas lebih dalam. Pemilihan topik penelitian adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses penelitian. Topik yang dipilih sebaiknya memiliki relevansi tinggi dengan masalah nyata dan menawarkan potensi untuk memberikan solusi praktis yang bermanfaat bagi target yang dituju. Sebagai contoh penelitian perancangan sistem informasi pengelolaan inventaris barang berbasis web di UKM pada penelitian ini. Topik ini dipilih karena UKMZ menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan inventaris yang dilakukan secara manual. Proses yang tidak efisien ini menimbulkan kendala dalam hal pencatatan dan pelacakan stok barang yang akurat. Dengan memilih topik ini, penelitian bertujuan untuk merancang sistem informasi berbasis web guna meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional di UKMZ. Sistem ini memungkinkan pelacakan inventaris secara real-time, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan produktivitas. Penelitian tentang pengaruh volume perdagangan, harga buka, dan volatilitas terhadap prediksi harga saham menggunakan algoritma machine learning. Topik ini dipilih karena prediksi harga saham sangat penting bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Volatilitas yang tinggi dan dinamika yang cepat di pasar saham menuntut metode prediksi yang dapat mengatasi ketidakpastian. Dengan menerapkan algoritma machine learning seperti neural network, random forest, dan XGBoost, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam prediksi saham. Pendekatan ini membantu investor dalam memahami pola-pola pasar dan membuat keputusan yang lebih tepat. Dengan memilih topik yang sesuai dan memiliki potensi manfaat nyata, penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun penyelesaian masalah praktis. Saya harap Anda dapat memahami materi ini. Mari kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Adapun materi yang dibahas pada slide ini adalah mengenai latar belakang penelitian. Mari kita telusuri lebih dalam. Latar belakang penelitian adalah bagian yang sangat penting karena berfungsi untuk menjelaskan alasan pemilihan topik serta urgensi dari penelitian yang dilakukan.
Latar belakang ini memberikan gambaran mengenai masalah utama yang dihadapi serta menjelaskan mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan. Penelitian perancangan sistem informasi pengelolaan inventaris barang berbasis web di UKM pada penelitian ini, latar belakangnya adalah masalah pengelolaan inventaris manual di UKMZ. Proses manual ini seringkali menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan dalam mengetahui status stok barang secara akurat. Akibatnya, proses operasional menjadi tidak efisien dan dapat menghambat kelancaran usaha UKMZ. Untuk mengatasi masalah ini, pengembangan sistem informasi berbasis web dipilih sebagai solusi karena memungkinkan pengelolaan inventaris secara real-time dengan akurasi tinggi. Selain itu, penggunaan metode Agile dalam pengembangan sistem ini memberi fleksibilitas yang diperlukan untuk menyesuaikan fitur berdasarkan feedback langsung dari pengguna sehingga sistem dapat disempurnakan sesuai kebutuhan UKM. Penelitian tentang pengaruh volume perdagangan, harga buka, dan volatilitas terhadap prediksi harga saham menggunakan algoritma machine learning dalam penelitian ini. Latar belakangnya adalah pentingnya akurasi dalam prediksi harga saham bagi para investor. Pergerakan harga saham sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk volume perdagangan, harga buka, dan volatilitas pasar. Fluktuasi pasar yang cepat dan sering tidak terduga ini menuntut pendekatan yang lebih canggih untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan algoritma machine learning seperti neural network, random forest, dan XGBoost yang dirancang untuk menangani data yang kompleks dan dinamis. Dengan menggunakan metode ini, penelitian bertujuan untuk membantu investor membuat keputusan berdasarkan data yang lebih akurat sehingga meminimalkan risiko dalam berinvestasi di pasar saham. Melalui latar belakang penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami urgensi penelitian serta bagaimana penelitian dirancang untuk memberikan solusi praktis terhadap masalah yang ada. Saya harap Anda dapat memahami materi ini. Mari kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Adapun materi yang dibahas pada slide ini adalah tentang pentingnya pemilihan topik yang relevan. Mari kita bahas lebih dalam. Pentingnya pemilihan topik yang relevan dalam penelitian tidak dapat diabaikan karena relevansi topik memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan solusi yang aplikatif dan bermakna. Topik yang relevan artinya terkait langsung dengan permasalahan nyata yang memerlukan penyelesaian sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat langsung diterapkan atau memiliki nilai praktis. Penelitian perancangan sistem informasi pengelolaan inventaris barang berbasis web di UKM dalam penelitian ini. Relevansi topik sangat terlihat, karena UKMZ menghadapi masalah nyata berupa keterlambatan dan ketidakakuratan dalam pengelolaan inventaris yang masih dilakukan secara manual. Proses manual ini tidak hanya menambah waktu pengelolaan tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahan yang berdampak pada operasional harian. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan solusi konkret dengan merancang sistem informasi berbasis web yang dapat mengotomatisasi pengelolaan inventaris, memungkinkan pelacakan stok yang akurat dan real-time, serta meningkatkan efisiensi bisnis UKM secara keseluruhan. Penelitian tentang pengaruh volume perdagangan, harga buka, dan volatilitas terhadap prediksi harga saham menggunakan algoritma machine learning pada penelitian ini. Topik yang dipilih memiliki relevansi tinggi karena investor di pasar saham sangat membutuhkan prediksi harga saham yang akurat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Faktor-faktor seperti volume perdagangan, harga buka, dan volatilitas pasar memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan harga saham. Dengan memilih topik ini, penelitian bertujuan untuk memberikan solusi melalui penggunaan algoritma machine learning seperti neural network, random forest, dan XGBoost. Algoritma ini memungkinkan analisis data yang lebih mendalam dan prediksi yang lebih akurat, membantu investor dalam mengurangi risiko investasi.
Dengan memilih topik yang relevan, kedua penelitian ini berhasil memberikan kontribusi nyata. Penelitian pertama berkontribusi pada peningkatan efisiensi bisnis di sektor UKM, sedangkan penelitian kedua membantu investor membuat keputusan yang lebih baik di pasar saham dengan prediksi yang didukung teknologi machine learning. Saya harap Anda dapat memahami materi ini. Mari kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Adapun materi yang dibahas pada slide ini adalah mengenai langkah-langkah pemilihan topik. Mari kita bahas lebih lanjut. Langkah-langkah pemilihan topik sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar efektif dan berfokus pada solusi yang aplikatif. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam memilih topik penelitian yang relevan dan bermanfaat mengidentifikasi masalah nyata yang membutuhkan solusi. Langkah pertama dalam memilih topik penelitian adalah mengidentifikasi masalah nyata yang ada di lapangan. Sebuah topik yang baik selalu berakar pada masalah atau tantangan spesifik yang membutuhkan penyelesaian. Contoh dalam penelitian pertama tentang perancangan sistem informasi pengelolaan inventaris barang berbasis web di UKMZ. Masalah yang diidentifikasi adalah pengelolaan inventaris yang masih dilakukan secara manual, yang terbukti tidak efisien dan sering menimbulkan kesalahan. Identifikasi masalah ini menjadi landasan utama dalam menentukan tujuan penelitian, yaitu merancang sistem informasi yang lebih efisien untuk mengatasi masalah tersebut. Memilih metode yang tepat setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih metode yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode yang dipilih harus memiliki karakteristik yang memungkinkan penerapan solusi secara praktis. Contoh pada penelitian pertama, metode Agile Development dipilih karena fleksibilitasnya yang memungkinkan penyesuaian sistem secara cepat berdasarkan umpan balik langsung dari pengguna. Hal ini sangat penting bagi UKMZ yang mungkin membutuhkan perubahan cepat sesuai kebutuhan bisnisnya. Mengidentifikasi kebutuhan dan sumber data yang relevan. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa kebutuhan pengguna serta sumber data yang relevan telah diidentifikasi. Data yang digunakan harus relevan dengan masalah yang dihadapi untuk memberikan hasil yang bermakna. Contoh dalam penelitian kedua, kebutuhan investor untuk prediksi harga saham yang akurat menjadi landasan penelitian. Oleh karena itu, data yang berkaitan langsung dengan pergerakan harga saham, seperti volume perdagangan dan volatilitas, digunakan untuk membangun model prediksi yang akurat. Algoritma machine learning seperti neural network, random forest, dan XGBoost dipilih karena mampu menganalisis data yang kompleks dan dinamis untuk menghasilkan prediksi yang tepat. Menentukan algoritma atau teknik yang sesuai. Pilihan algoritma atau teknik juga berperan penting dalam keberhasilan penelitian. Algoritma yang tepat akan membantu mencapai tujuan penelitian secara lebih efisien dan efektif. Contoh dalam penelitian kedua, algoritma machine learning seperti neural network, random forest, dan XGBoost dipilih karena ketiganya mampu menangani kompleksitas data dan menghasilkan prediksi harga saham dengan akurasi yang lebih tinggi. Algoritma ini membantu mengolah data yang dinamis dan memiliki banyak variabel untuk kebutuhan analisis pasar. Dengan mengikuti langkah-langkah pemilihan topik ini, mahasiswa dapat memilih topik yang relevan dan mengembangkan penelitian yang tidak hanya bermanfaat secara praktis tetapi juga memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan ilmu pengetahuan. Saya harap Anda dapat memahami materi ini. Mari kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Adapun materi yang dibahas pada slide ini adalah mengenai kriteria pemilihan topik yang baik. Mari kita bahas lebih dalam. Pemilihan topik yang baik dalam penelitian harus memenuhi 3 kriteria utama: relevansi, keterjangkauan, dan kepentingan. Ketiga kriteria ini membantu memastikan bahwa topik penelitian tidak hanya signifikan tetapi juga dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata.
Relevansi kriteria relevansi menekankan bahwa topik penelitian harus berhubungan langsung dengan masalah nyata yang memerlukan solusi. Dengan memilih topik yang relevan, penelitian akan menghasilkan dampak yang praktis dan aplikatif. Contoh pada penelitian pertama tentang perancangan sistem informasi pengelolaan inventaris barang berbasis web di UKMZ. Topik ini relevan karena UKMZ mengalami kendala dalam pengelolaan inventaris yang masih dilakukan secara manual. Masalah ini menyebabkan inefisiensi dalam operasional harian, sehingga solusi berbasis sistem informasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi inventaris UKMZ. Keterjangkauan berarti bahwa peneliti harus memiliki akses terhadap data, sumber daya, dan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Hal ini penting untuk memastikan penelitian dapat diselesaikan sesuai dengan waktu, biaya, dan sumber daya yang tersedia. Contoh dalam penelitian pertama, data inventaris di UKMZ mudah diakses oleh peneliti yang memungkinkan pengumpulan data dengan lancar dan efisien. Selain itu, sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun sistem berbasis web juga tersedia sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan secara realistis. Kepentingan-kepentingan topik mengacu pada nilai pentingnya topik tersebut untuk diteliti. Topik yang penting biasanya memiliki dampak yang signifikan dan relevan bagi banyak pihak atau memiliki potensi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap ilmu pengetahuan atau praktik profesional. Contoh pada penelitian kedua, tentang pengaruh volume perdagangan, harga buka, dan volatilitas terhadap prediksi harga saham menggunakan algoritma machine learning. Topik ini penting karena akurasi prediksi harga saham sangat bernilai bagi investor. Dengan pemanfaatan algoritma seperti neural network, random forest, dan XGBoost, penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih baik dan mengurangi risiko investasi. Dengan memilih topik yang memenuhi ketiga kriteria ini, relevansi, keterjangkauan, dan kepentingan penelitian dapat menjadi lebih kuat, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi bidang keilmuan dan praktis. Saya harap Anda dapat memahami materi ini. Mari kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Slide ini membahas identifikasi masalah dalam penelitian. Identifikasi masalah adalah proses menggali inti permasalahan secara mendalam untuk memahami bagaimana masalah ini memengaruhi sistem yang diteliti. Langkah ini sangat penting karena membantu peneliti menemukan solusi yang tepat dan efektif. Pada penelitian pertama yang berfokus pada perancangan sistem informasi pengelolaan inventaris berbasis web di UKMZ, masalah yang diidentifikasi mencakup kesalahan pencatatan manual, keterlambatan pelacakan stok, dan ketidakefisienan pengelolaan. Hal ini menghambat operasional UKMZ sehingga solusinya adalah pengembangan sistem berbasis web yang memungkinkan pengelolaan stok secara real-time. Dalam penelitian kedua terkait prediksi harga saham dengan algoritma machine learning, masalah yang dihadapi adalah kesulitan memprediksi harga akibat banyaknya faktor seperti volume perdagangan dan volatilitas. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor utama, penelitian ini menggunakan algoritma machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi. Identifikasi masalah yang tepat membuat penelitian lebih terarah dan solusi yang dihasilkan menjadi lebih praktis dan aplikatif. Slide ini membahas perumusan masalah penelitian. Perumusan masalah adalah langkah penting untuk memberikan fokus dan arah yang jelas pada penelitian. Perumusan ini membantu peneliti mengidentifikasi isu utama yang perlu diselesaikan, memberikan kerangka kerja yang terstruktur, serta membatasi ruang lingkup agar penelitian tidak terlalu luas atau terlalu sempit. Masalah yang dirumuskan dengan baik mencakup tantangan utama, alasan pentingnya penelitian, dan potensi solusi yang dapat dihasilkan.
Dalam penelitian pertama tentang perancangan sistem informasi pengelolaan inventaris di UKMZ, perumusan masalah dilakukan dengan pertanyaan utama seperti bagaimana cara mengatasi kesalahan dan keterlambatan dalam pencatatan stok secara manual. Bagaimana metode Agile Development dapat diterapkan untuk menciptakan sistem yang efisien dan fleksibel? Fitur apa saja yang diperlukan dalam sistem inventaris agar sesuai dengan kebutuhan UKMZ? Dengan perumusan masalah yang tepat, penelitian dapat menentukan metodologi yang sesuai untuk memberikan solusi efektif. Slide ini membahas perumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kedua, yaitu tentang pengaruh volume perdagangan, harga buka, dan volatilitas terhadap prediksi harga saham menggunakan algoritma machine learning, perumusan masalah yang lebih spesifik mencakup beberapa pertanyaan kunci. Antara lain, bagaimana volume perdagangan, harga buka, dan volatilitas memengaruhi pergerakan harga saham di pasar modal. Algoritma machine learning apa yang paling efektif dalam memprediksi harga saham di antara neural network, random forest, dan XGBoost? Faktor mana yang paling berpengaruh terhadap akurasi prediksi harga saham di antara volume perdagangan, harga buka, dan volatilitas? Dengan perumusan masalah yang rinci seperti ini, penelitian dapat terarah dan sistematis. Setiap pertanyaan mengarahkan peneliti pada aspek penting dalam data saham dan algoritma yang digunakan membantu mencapai solusi yang lebih aplikatif dan tepat dalam menghadapi tantangan prediksi di pasar saham. Slide ini membahas hubungan antara pemilihan topik dengan perumusan masalah. Pemilihan topik dan perumusan masalah adalah dua elemen kunci yang saling berkaitan dalam penelitian. Topik yang dipilih dengan tepat akan mempermudah proses perumusan masalah secara lebih terarah dan spesifik. Pada penelitian pertama tentang sistem informasi pengelolaan inventaris di UKMZ, topik ini dipilih karena relevansinya dengan masalah nyata di UKM tersebut. Setelah topik ditentukan, perumusan masalah menjadi lebih spesifik, yaitu bagaimana penerapan sistem berbasis web dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris. Sementara itu, pada penelitian kedua, yaitu mengenai pengaruh volume perdagangan, harga buka, dan volatilitas terhadap prediksi harga saham dengan algoritma machine learning. Topik ini dipilih berdasarkan kebutuhan investor untuk prediksi yang akurat. Dari situ perumusan masalah berfokus pada bagaimana algoritma seperti neural network, random forest, dan XGBoost dapat meningkatkan akurasi prediksi harga saham. Dengan pemilihan topik yang relevan dan perumusan masalah yang jelas, penelitian menjadi lebih fokus dan solusi yang dihasilkan dapat lebih mudah diimplementasikan. Slide ini membahas metode penelitian. Metode penelitian dalam slide ini berfokus pada dua pendekatan utama, perancangan sistem informasi dan machine learning atau data mining. Pada penelitian pertama mengenai perancangan sistem informasi pengelolaan inventaris berbasis web di UKMZ, digunakan kerangka kerja pengembangan sistem dengan Unified Modeling Language (UML). UML membantu menggambarkan alur kerja sistem melalui diagram use case dan diagram kelas, sementara metode Agile Development memungkinkan pengembangan sistem yang fleksibel dan bertahap menyesuaikan kebutuhan UKM. Sedangkan pada penelitian kedua yang membahas prediksi harga saham berdasarkan volume perdagangan, harga buka, dan volatilitas dengan algoritma machine learning, digunakan kerangka kerja machine learning. Proses dimulai dari pengumpulan data, pre-processing, pelatihan model, hingga evaluasi hasil. Algoritma seperti neural network, random forest, dan XGBoost dipakai untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan evaluasi menggunakan metrik akurasi sebagai indikator keberhasilan.
Dengan kerangka kerja yang tepat, penelitian dapat dilakukan secara terstruktur, menghasilkan solusi yang akurat dan relevan. Saya harap Anda dapat memahami materi ini. Kita lanjut pada materi slide selanjutnya. Slide ini membahas implementasi metode penelitian. Implementasi metode penelitian adalah penerapan langkah-langkah dalam kerangka kerja penelitian untuk mencapai tujuan penelitian yang telah direncanakan. Pada penelitian pertama mengenai perancangan sistem informasi pengelolaan inventaris barang berbasis web di UKMZ, langkah-langkah implementasi meliputi analisis kebutuhan, perancangan menggunakan UML, pengembangan dengan Agile Development, serta pengujian sistem. Implementasi ini memastikan sistem yang dikembangkan sesuai kebutuhan UKM, fleksibel, dan dapat diadaptasi dengan cepat. Di penelitian kedua yang berfokus pada prediksi harga saham berdasarkan volume perdagangan, harga buka, dan volatilitas, implementasi metode menggunakan kerangka kerja machine learning. Langkah-langkahnya mencakup pengumpulan data pre-processing, pelatihan model dengan algoritma neural network, random forest, dan XGBoost, serta evaluasi model untuk mendapatkan prediksi yang lebih akurat. Dengan mengikuti kerangka kerja yang terstruktur, implementasi metode penelitian menghasilkan data yang relevan dan solusi yang efektif sesuai tujuan penelitian. Saya harap Anda dapat memahami materi ini. Kita lanjut pada materi slide selanjutnya. Slide ini membahas pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat. Ada dua jenis data yang sering digunakan, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber seperti wawancara, observasi, atau survei. Sedangkan data sekunder berasal dari sumber yang telah ada, seperti dokumen atau database. Dalam penelitian pertama tentang perancangan sistem informasi pengelolaan inventaris barang berbasis web di UKMZ, peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari laporan inventaris UKM. Data ini digunakan untuk merancang sistem yang lebih efisien. Pada penelitian kedua, yaitu tentang prediksi harga saham dengan machine learning, data yang digunakan adalah data sekunder berupa data historis saham dari database keuangan. Data ini sangat penting untuk melatih model machine learning agar menghasilkan prediksi yang akurat. Pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Slide ini membahas analisis data. Analisis data adalah proses mengolah dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Proses ini sangat penting karena kualitas hasil penelitian bergantung pada seberapa baik data tersebut dianalisis. Pada penelitian pertama mengenai perancangan sistem informasi pengelolaan inventaris di UKMZ, peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif. Metode ini membantu mengidentifikasi masalah dalam proses inventarisasi manual seperti keterlambatan pencatatan dan kesalahan data yang menjadi dasar dalam merancang sistem yang lebih efisien. Sementara itu di penelitian kedua tentang prediksi harga saham menggunakan algoritma machine learning, analisis dilakukan dengan neural network, random forest, dan XGBoost. Evaluasi model prediksi dilakukan dengan metrik seperti mean squared error dalam kurung, MSE, dan mean absolute error dalam kurung, MAE, untuk mengukur akurasi hasil prediksi. Analisis data yang tepat sangat penting agar penelitian menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat bermanfaat sesuai tujuan yang diinginkan. Saya harap Anda dapat memahami materi ini. Kita lanjut pada materi slide selanjutnya. Slide ini membahas evaluasi, validasi, dan solusi. Tahapan evaluasi, validasi, dan solusi sangat penting dalam penelitian karena memastikan efektivitas dan akurasi hasil penelitian. Evaluasi menilai efektivitas metode atau model yang digunakan. Pada penelitian pertama tentang sistem informasi pengelolaan inventaris di UKMZ, evaluasi dilakukan dengan mengukur kinerja sistem dalam meningkatkan efisiensi inventaris. Di penelitian kedua, evaluasi dilakukan dengan mengukur akurasi model prediksi harga saham menggunakan mean squared error dalam kurung MSE dan mean absolute error dalam kurung MAE. Validasi memastikan hasil penelitian akurat dan konsisten. Pada penelitian pertama, validasi dilakukan dengan menguji sistem dalam berbagai skenario operasional. Pada penelitian kedua, validasi menggunakan cross-validation untuk memastikan model prediksi bekerja baik pada data baru. Solusi adalah jawaban akhir terhadap masalah yang dirumuskan. Dalam kedua penelitian, solusi yang diberikan adalah sistem dan model prediksi yang dapat diterapkan secara praktis untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Tahapan ini memastikan bahwa penelitian menghasilkan kesimpulan yang valid dan bermanfaat bagi penerapannya. Saya harap Anda dapat memahami materi ini. Kita lanjut pada materi slide selanjutnya. Slide ini membahas kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian adalah rangkuman dari hasil utama dan interpretasi temuan. Tujuan kesimpulan adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memastikan apakah tujuan penelitian telah tercapai. Pada penelitian pertama mengenai perancangan sistem informasi pengelolaan inventaris berbasis web di UKMZ, peneliti menyimpulkan bahwa sistem berbasis web ini berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris dengan fitur pelacakan stok real-time dan laporan otomatis. Metode Agile Development terbukti efektif untuk pengembangan sistem yang fleksibel. Dalam penelitian kedua mengenai prediksi harga saham berdasarkan volume perdagangan, harga buka, dan volatilitas menggunakan algoritma machine learning. Kesimpulan menunjukkan bahwa algoritma XBOOS memberikan akurasi prediksi yang lebih tinggi dibandingkan algoritma lainnya. Kesimpulan ini tidak hanya merangkum temuan utama tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk penerapan di dunia nyata. Selain itu, kesimpulan dapat mengarahkan penelitian lanjutan untuk memperluas temuan yang sudah ada, memberikan kontribusi yang lebih luas di bidangnya. Saya harap Anda dapat memahami materi ini. Kita lanjut pada materi slide selanjutnya. Demikian rangkaian materi penelitian yang mencakup tahapan dari pemilihan topik, perumusan masalah, metode penelitian, pengumpulan dan analisis data, hingga evaluasi, validasi, dan kesimpulan. Dalam penelitian pertama, sistem informasi berbasis web di UKMZ terbukti meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris. Sedangkan pada penelitian kedua, algoritma machine learning seperti XBOOS memberikan prediksi harga saham yang lebih akurat. Seluruh tahapan penelitian ini memastikan hasil yang akurat dan solusi yang aplikatif untuk masalah nyata baik di bisnis UKM maupun di pasar saham. Jika Anda menemukan materi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan tinggalkan komentar di channel @manjadawajada2022. Dukung terus kami untuk menghadirkan konten edukasi yang inspiratif. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya.